Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Amin. Ku akui dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni, Tuhan, menyucikan kami dari segala yang jahat. Semua bersorak-sorai bagi Dia.
kabarnya? Saya percaya kalian pasti jawabannya adalah luar biasa. Amin. Dan selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah dan DIY. Wah, saya senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman lagi. Dan saya sangat kangen dengan kalian semua. Pengen cepat-cepat bertemu dan pengen cepat-cepat beribadah bersama-sama lagi. Saya berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali mengikuti ibadah online dimanapun kalian berada. Welcome home. Nice to meet you, seneng banget. Dan kami rindu banget pengen mengenal kalian lebih lagi. Dan kami juga rindu untuk kalian semua bisa terkonek dengan kelompok-kelompok yang kami miliki. Namanya adalah CG alias Connect Group. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mengikuti ibadah online hari ini. Kami rindu, kami tunggu kalian melalui nomor WhatsApp kami di 08222 30390. Jangan lupa buat kontak kami ya, kami tunggu loh. Nah, ada satu informasi yang penting berkenaan dengan ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada tanggal 10 April 2020. Ibadah Jumat Agung akan ada nantinya perjamuan kudus. Maka dari itu saya menghimbau buat teman-teman Army of God dimanapun kalian berada untuk mempersiapkan hosti dan anggur masing-masing. Aduh, gimana caranya mempersiapkan hosti dan anggur? Kalau kalian bertanya-tanya, kalau kalian bingung gimana? Gak usah khawatir, kita bisa pakai alternatif lain guys. Kita bisa pakai roti tawar dan teh. It's okay kok, tidak mengurangi kekudusan dan tidak mengurangi kuasa salib Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Dan saya juga mau menginformasikan karena ini adalah minggu pertama di bulan April. So mari kita bawa persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan saya mau menginformasikan buat teman-teman selain persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan lain-lain kalian juga bisa memberikannya melalui transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa disesuaikan dengan kota kalian masing-masing ya. Jangan sampai salah transfer. Dan sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya berdoa buat teman-teman semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau melindungi setiap kami, memberikan berkat yang begitu luar biasa. Dan hari ini kami memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan ya Tuhan setiap persembahan yang ada. Kami berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Lipat kalikan ganda dan tidak ada didapati jemaat Army of God yang kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa juga buat teman-teman yang hari ini baru join di ibadah online AOG Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mereka mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami rindu mengenal mereka lebih dekat lagi. Jagai hidup mereka, berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkat perlindungan-Mu menyertai setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada. Lanjutkan kasih karunia-Mu, penyertaan, sukacita, damai, sejahtera, kesehatan dan kekuatan buat setiap Army of God dimanapun mereka berada. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap sehat, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati dan selamat melanjutkan ibadah. Oleh darah yang tercurah, Kau menebus setiap dosa, menanggung beban derita. Pelurmu menyembuhkan. Tiada yang seperti-Mu.
surga bumi menyembah. Bagi Dia anak domba, pujian, hormat dan kuasa. Karya salibmu memberi keselamatan. Oh yeah, beri kemuliaan bagi Dia. Memberi keselamatan. Tinggi namamu berkuasa, Tuhan, segala nama. Menyembuhkan yang terluka. Yesus kau cahaya, tiada yang sepertimu. Surga bumi menyembah. Bagi Dia anak domba, pujian, hormat dan kuasa. Kuasa salibmu memberi keselamatan. Sembah Dia. Kau beri keselamatan. Karya salibmu nyata. Kau yang ubahkan hidup kami, Tuhan. Karya salibmu nyata. Dengan segala hatimu. Bagi Dia anak domba, bagimu hormat dan kuasa. Karya salibmu memberi keselamatan. Bagi Dia semua berseru, domba, pujian dan kuasa. Karya salibmu Terima kasih ya Yesus. Haleluya. salibmu Beri keselamatan. Amin. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan karya salibmu memberi keselamatan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat salib-Mu di dalam kehidupan kami. Membuat kami mengawali hidup yang baru di dalam Engkau yang tidak sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami generasi muda-Mu dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan kami duduk di ruangan yang sama, ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Yang jauh daripada Tuhan, Tuhan tarik kembali mendekat kepada Tuhan. Yang sudah sungguh-sungguh Tuhan tambahkan pengenalan akan Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga masa muda kami tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu berfirmanlah, bersabdalah ya Tuhan. Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian. Supaya kami memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan.
Berbicaralah, bersabdalah kepada kami semua. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini. Katakan bersama-sama, haleluya, amin. Shalom jemaat AOG, dimanapun kalian berada. Hari ini kita bersyukur bisa beribadah minggu bersama-sama kembali. Meskipun tidak bisa ketemu secara fisik bersama, tetapi percayalah kita duduk sebetulnya di ruangan yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Dan Tuhan sanggup menjamah kehidupan kalian dimanapun kalian berada, asal kita buka hati terus mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita. Sepanjang bulan yang baru ini kita berbicara mengenai topik yang baru yang saya percaya akan menguatkan hati dan iman kita. Kita akan berbicara mengenai buah roh, fruit of the Holy Spirit. Di mana kita percaya, kita meyakini orang-orang yang dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hasilnya hidupnya menghasilkan yang namanya buah roh. Dan khusus hari ini kita akan berbahas 3 dimensi daripada buah roh yang pertama, yaitu kasih, sukacita dan damai sejahtera, atau kalau yang kalian senang bahasa Inggris, love, joy, and peace. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-16. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Sebelum kita akan melihat dimensi dari buah roh dalam ayat 22 dan 23 perikop yang sama. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, R-nya besar berarti Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah di dalam bahasa asli dipakai kata peripateo. Dan peripateo itu artinya adalah meresponi, dikontrol, dan dibimbing. Jadi hiduplah oleh roh, peripateo itu artinya adalah 3. Meresponi, kita meresponi, lalu dikontrol, atau kita memberikan kehendak bebas kita kepada dia, dan dipimpin, dituntun seperti yang dia kehendaki. Itulah hidup oleh Roh Kudus, peripateo. Dan R-nya besar berarti dihidupi atau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pastilah orang itu akan berbuah. Sehingga saya meyakini rentetan atau untayan peristiwa sebagai berikut. Orang yang hidup atau mengalami kelahiran baru, kemudian orang itu dipimpin. Hidup, kontrol hidupnya diserahkan kepada Roh Kudus. Orang itu pasti menghasilkan buah roh yang adalah perubahan hidup yang sangat terlihat. Termasuk juga kita generasi muda. Ketika kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Roh Kudus, kita berkata, Roh Kudus pakai aku, tuntun hidupku setiap hari. Entah kita di kampus, di sekolah, di rumah kontrakan, di rumah kos, atau kita ketika berkumpul bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti bertumbuh menghasilkan buah atau perubahan hidup itu yang namanya buah roh. Dan buah roh itu kita lihat ada 9 dimensi. Lanjutkan pembacaan kita dalam perikop yang sama ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang hidup oleh Roh Kudus, dipimpin, dituntun, orang itu pasti menghasilkan perubahan hidup yang kelihatan, yang namanya buah roh. Kenapa ditulis buah roh hanya satu saja, bukan buah-buah roh? Kenapa singular, bukan plural, bukan jamak? Karena buah roh ini adalah hasil daripada ketika kita dituntun oleh Roh Kudus yang sama. Roh Kudus hanya satu. Tetapi ternyata buah roh begitu kaya, ada 9 dimensinya. Dikatakan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah berasal dari kata bahasa asli karpos, artinya hasil dari sesuatu yang hidup, atau akibat, atau efek, atau hasil daripada ketaatan. Kembali ketika kita taat dipimpin Roh Kudus. Hidup kita menghasilkan buah roh, hanya satu. Tapi dengan 9 dimensi, 9 kedalaman buah roh itu. Dan saya berdoa setiap generasi muda tidak hanya pilih 1 dimensi, 2 dimensi. Tidak hanya pilih 1, 2 kedalaman. Tapi seluruh dimensi 9-9-nya
muncul dengan begitu kaya, dengan begitu tajam di dalam hidup kita sebagai generasi muda. Dan hari ini kita membahas 3 dimensi yang pertama. Love, joy, and peace. Mari kita lihat dulu yang pertama, kasih. Menggunakan kata agape, kasih ini tidak bertujuan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kebaikan bukan buat diri sendiri, tapi bagi orang lain. Dan kalau berbicara mengenai kasih, saya selalu teringat perikop yang ditulis oleh dulu sebetulnya adalah pembunuh berdarah dingin, namanya Saulus dulu. Sejak ketemu Yesus, menjadi Paulus, dirubah namanya jadi Paulus. Seseorang yang pembunuh berdarah dingin, seseorang yang menganiaya pengikut Kristus, orang Kristen waktu itu. Setelah mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus yang luar biasa, berubah hidupnya menjadi seorang rasul yang menceritakan dengan begitu dalam mengenai kasih ini. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita akan melihat untayan-untayan mengenai kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus, seorang yang berubah karena berjumpa, karena mengalami kasih yang sejati itu terlebih dahulu. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Paulus berkata, meskipun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, kita banyak ngomong, kita pintar ngomong, kita fasih lidah, kita pandai mengajar, kita penuh banyak hikmat, kita bisa menuntun, menasihati orang lain. Tapi kalau nggak tanpa kasih, kita sama seperti sesuatu yang berisik, membosankan. Bayangkan ketidakadaan kasih. Meskipun kepandaian berkata-kata menjadi sesuatu yang sia-sia. Menjadi berisik, noisy, mengganggu. Apakah hidup kita generasi muda hanya mengganggu orang saja? Meskipun kita merasa kita pandai, kita bisa berkata-kata, kita bisa menasehati orang. Tapi buat orang noisy banget, berisik sekali si orang ini. Karena tidak ada kasih di dalamnya. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku tak mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bukan hanya kata-kata yang jadi berisik, yang jadi noisy, tapi punya karunia, punya talenta, punya kehebatan, bahkan punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, kata Paulus. Tapi tidak adanya kasih sebagai dimensi yang pertama dari buah roh. Paulus berkata, sia-sia. Gak ada gunanya bagi orang lain. Hanya pencitraan belaka. Orang gak dapat dampaknya. Bayangkan betapa hebatnya dimensi yang pertama daripada buah roh ini, yang namanya kasih itu. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Oh, kita murah hati, kita suka memberi, menolong orang lain. Bahkan kata Paulus, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus menjelaskan soal kasih. Punya kata-kata yang hebat, hanya jadi berisik kalau gak punya kasih. Punya talenta, punya iman memindahkan gunung, gak ada gunanya bagi orang lain kalau gak punya kasih. Bahkan serahkan hidup kita. Kita rajin memberi, menabur, melayani, melakukan sesuatu. Bahkan kasih hidup kita untuk dibakar hidup-hidup. Paulus berkata gak ada faedahnya buat kita kalau tanpa disertai dengan kasih. Teman-teman generasi muda, dengarkan baik-baik. Dimensi yang pertama daripada buah roh yang namanya kasih, yang namanya agape, itu penting sekali di dalam perjalanan hidup kita. Dan bagaimana kita berjalan atau dimensi ini muncul sebagai buah roh, tak ada lain bukan karena usaha kita, bukan karena kita ngotot dengan kekuatan kita, tapi karena seseorang, tadi saya katakan di awal, ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam ketaatan, tanpa disadari muncul yang namanya kasih, agape itu. Lebih lanjut perikop yang sama, Rasul Paulus yang dulu adalah pembunuh berdarah dingin, dia berkata, ayat yang keempat sampai yang ketujuh, ayat yang begitu terkenal, dia tulis sifat atau karakter daripada kasih.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Paulus lanjutkan bagaimana dia untaian karakter atau sifat-sifat daripada kasih itu. Ketika kita berjalan dipimpin dituntun oleh Roh Allah, maka dimensi yang pertama itu akan semakin kuat di dalam hidup kita yang namanya kasih, yang namanya agape itu. Seharusnya ketika kita melihat sifat atau karakteristik daripada kasih, menjadi list atau daftar untuk kita cek atau tes atau uji diri kita sendiri. Apakah kita sabar? Apakah kita tidak pemarah? Kita tidak memegahkan diri, apakah kita sombong atau tidak? Menutupi segala sesuatu atau kita suka ketika orang jatuh, ketika orang kalah, teman kita salah misalnya. Kita suka menceritakan kepada teman-teman yang lain. Kita upload misalnya di media sosial kita sebagai anak-anak muda. Kalau itu yang kita lakukan berarti sebetulnya kasih itu sebagai buah roh, sebagai dimensi yang pertama dari buah roh, belum muncul terlalu kuat di dalam hati dan hidup kita. Saya berdoa, biarkan sejak kita masih muda, sejak kalian masih muda, dimensi yang pertama kasih ini betul-betul kuat, muncul di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bertemu dengan teman-teman kita sebaya, mereka akan heran. Orang ini sih teman saya, teman kampus masih muda, tapi kok dia begitu sabar, dia begitu murah hati. Dia gak sombong, dia menutupi segala sesuatu. Dia ketika orang bersalah, dia mau mengampuni, dia mau memaafkan. Biarkan hidup kita dirasakan manfaatnya, kegunaannya bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Demikian juga ketika kita di keluarga, ketika orang tua kita ketemu dengan kita, apakah dimensi yang pertama dari buah roh yang namanya kasih itu kuat sehingga keluarga kita, orang tua kita pun bisa merasakan. Mereka tahu sih, kalian ketika di Semarang, ketika kalian di kota-kota di Jawa Tengah, di Jogja, di Magelang, di Solo, di Salatiga, atau satelit-satelit yang lain di Jawa Tengah. Orang tua kita tahu sih kalian beribadah di gereja Mawar Syaron. Tapi pertanyaannya, apakah dimensi yang pertama daripada kasih ini terasa kuat gak oleh orang tua kita? Atau mungkin kita aktif di gereja tapi di keluarga omongan kita kasar. Kita diminta tolong oleh orang tua untuk membantu, menolong mereka. Hal-hal yang sederhana kita menolak, kita berkata gak ada waktu. Kalau itu yang terjadi berarti hidup kita sebetulnya belum sepenuhnya diberikan tuntunan kita kepada Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya kalau kita memberikan hidup kita kehendak bebasnya kepada Roh Kudus, Dia menuntun memimpin hidup kita. Pastilah dimensi yang pertama ini muncul dengan begitu kuat. Paulus berkata kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia enggak bersukacita karena ketidakadilan, tapi dia bersukacita kalau ada kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Biar dimensi yang pertama dari buah roh yang namanya kasih betul-betul kuat di dalam hidup kita. Orang bisa tahu bahwa benarlah kita ini dituntun, anak-anak muda yang dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Bukan karena usaha kita mengeluarkan kasih itu, bukan karena usaha kita. Siapa kita bisa mengeluarkan kasih yang agape? Hanya ketika kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus lah. Hidup kita memancarkan kasih sebagai dimensi yang pertama daripada buah roh. Sama halnya Rasul Paulus yang mencatat 1 Korintus 13. Dia pembunuh, dia penganiaya orang Kristen. Dia pembunuh berdarah dingin. Tapi ketika dia berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus, hidupnya sejak saat itu diberikan kepada tuntunan pimpinan Roh Kudus. Hidupnya Rasul Paulus menghasilkan buah dimensi yang pertama kasih. Bahkan pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya untuk mati ketika pengabaran Injil ke seluruh kekaisaran di Roma.
Dia memberitakan Injil sampai selesai. Dia berkata dalam firman Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Aku sudah memelihara imanku. Dan aku sudah mencurahkan darahku, kata dia. Dan aku sudah menyelesaikan pertandingan sampai tuntas, sampai akhir. Dia rasul pembunuh. Dia rasul yang merampas kemerdekaan orang-orang Kristen. Pada akhirnya dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Buah roh yang pertama, dimensi yang pertama begitu kuat di dalam hidupnya. Tidak berhenti sampai di situ. Rasul Paulus menjelaskan kembali bagaimana hebatnya kasih itu, kesempurnaan daripada kasih yang agape itu. 1 Korintus 13 ayat 8, saya lanjutkan perikop yang sama. Paulus berkata kasih itu gak akan berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan ayat 13, terkenal sekali ayat ini. Sebagian daripada kita mungkin mengingatnya. Demikian tinggal ketiga hal ini katanya. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Betapa hebatnya, betapa sempurnanya kasih agape itu. Paulus menjelaskan bukan hanya ketika kita berkata-kata tanpa kasih sia-sia, menyerahkan diri tanpa kasih sia-sia tidak ada faedah, punya karunia, punya iman memindahkan gunung tanpa kasih sia-sia. Dia menjelaskan karakter sifat-sifat dari kasih. Selanjutnya dia closing, dia buat pernyataan sebagai penutup daripada 1 Korintus 13. Iman, pengharapan, dan kasih, di antara ketiganya yang terbesar adalah kasih. Itulah sebabnya dimensi yang pertama daripada buah roh ditulis adalah kasih. Saya berdoa kita sebagai generasi muda, biarkan dimensi yang pertama dari buah roh ini yang namanya kasih, yang namanya agape, begitu kuat dalam hidup kita. Kemanapun orang pergi, kemanapun kita pergi, orang akan tahu bahwa hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita boleh masih muda, kita boleh minim pengalaman dibanding orang-orang yang jauh lebih tua. Kita boleh mungkin orang pikir, kamu masih muda. Tapi seseorang, bahkan anak muda saya yakin, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan muncul yang pertama dimensi ini yang namanya kasih. Dan begitu kuat orang-orang bisa merasakan bagaimana kehadiran kita mengubahkan orang-orang di sekeliling kita. Saya berdoa supaya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun level yang Tuhan berikan, apapun kepercayaan di tangan kita. Biar dimensi yang pertama daripada buah roh ini begitu kuat dalam hidup kita. Dimensi yang kedua, yaitu sukacita. Dalam bahasa aslinya sukacita ini menggunakan kata kara. Dan kara ini memiliki beberapa makna. Pastor Bernard akan menjelaskan beberapa makna daripada kara atau sukacita yang Alkitab kita catat. Supaya kita mengerti sukacita yang menjadi dimensi kedua daripada buah roh itu apa. Teman-teman, sukacita bukan hanya sekedar perasaan gembira lalu kita ketawa, ketiwi begitu. Karena kita merasa senang, ya pasti sukacita juga ada bagian perasaan senang di dalamnya, perasaan gembira. Tapi sukacita ternyata lebih dalam daripada itu. Bahkan kalau kita perhatikan nanti dalam Alkitab kita, sukacita bahkan tidak tergantung daripada kondisi di luar. Kondisi di luar kita bisa nggak menentu. Sama seperti waktu-waktu ini, mewabahnya virus corona COVID-19. Kadang kita juga takut dan khawatir. Ketika kita bertemu dengan seseorang bercakap-cakap mungkin kita jaga jarak karena khawatir orang itu juga mungkin bawa virus corona itu. Tapi sukacita ternyata lebih daripada sesuatu yang dari luar. Sukacita berasal justru dari dalam. Karena ingat ini adalah buah roh. Ketika seseorang dipimpin Roh Kudus, hidupnya menghasilkan muncul buah roh. Dan dimensi yang kedua, kara ini yang pertama berbicara mengenai kegembiraan yang meluap-luap.
Perhatikan Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dimensi yang pertama atau hal yang pertama di dalam sukacita menurut Alkitab kita, kegembiraan yang meluap karena ada berkat rohani, karena ada keselamatan atas jiwa seseorang. Siapa bilang kita bersuka cita? Kalau kita dapat handphone baru, mobil motor baru, kalau kita dapat uang banyak, lalu kita berkata itu sukacita. Enggak. Sukacita menurut perjanjian baru. Ketika ada seseorang yang sudah kita doakan, yang sudah kita injilin. Orang itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Akhirnya orang itu bersama-sama dengan kita ke gereja, ke Connect Group. Orang itu hari ini berubah hidupnya. Dulu kacau, dulu sering bolos sekolah, sering bolos kuliah. Dulu ngedrugs, pakai narkoba. Dulu free sex, dulu mabuk. Hidupnya berubah. Ketika melihat perubahan hidup seseorang, timbul sebuah perasaan yang namanya sukacita. Itulah dimensi yang pertama daripada sukacita atau kara di dalam perjanjian baru. Ada sukacita yang meluap, ada perasaan yang meluap-luap. Yang tak bisa dibeli, tak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan dengan uang, dengan kekayaan apapun tak bisa menggantikan sukacita ketika melihat seseorang berubah hidupnya. Kira-kira 23 tahun yang lalu saya bertobat sungguh-sungguh. Dan sejak hari itu belajar memberitakan Injil. Sejak hari itu belajar melayani sesama anak muda. Saya masih sekolah, saya masih kuliah. Dan memang benar, tak ada sukacita yang melebihi daripada hal ini. Ketika saya melihat sendiri, orang yang kita doakan, dulu dia ngedrugs, dulu dia narkoba, dulu dia terikat obat bius. Orang itu berubah. Saya gak pernah lupa pengalaman mendoakan seorang teman saya, teman kos. Orang yang tinggi besar, dia sering pakai narkoba. Sehingga satu saat ketahuan orang tuanya pukuli dia. Telanjangi dia. Setelah tenang suasana, saya ajak dia bicara. Lalu saya ajak tuntun untuk menerima Tuhan Yesus dan dia mau terima Tuhan Yesus. Dan di kamar kos, saya doakan dia, seorang teman pria, karena kos-kosan pria. Lalu teman saya yang tinggi besar itu ketika saya berdoa, tiba-tiba dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tumbang, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia berbicara dalam bahasa baru. Setelah peristiwa itu, keluar dari kamar kos itu, hati saya senang sekali. Ada sukacita yang tak tergantikan. Jauh melebihi kita bisa dapat ini dan itu. Secara fisik, secara materi, secara jasmani. Itulah sukacita. Sebagai dimensi yang kedua daripada buah roh. Ada kegembiraan yang meluap-luap. Bukan karena harta benda, bukan karena berkat secara jasmani. Tapi karena ada berkat rohani. Ada keselamatan atas jiwa seseorang. Bahkan Yesus berkata ketika ada orang berdosa kembali. Seluruh malaikat Tuhan, seluruh sorga bersukacita, bersorak-sorak. Dan sukacita yang sama juga ada dalam hidup kita. Hal yang kedua, kara ini berbicara mengenai kegembiraan yang mendalam. Yang timbul dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sedikit informasi aja. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Dia menunggu saat-saat eksekusi mati atau hukuman mati yang akan diterimanya. Menurut sejarah, Rasul Paulus dipenggal kepalanya, dihukum mati oleh pemerintahan Romawi waktu itu. Di saat-saat menunggu eksekusi mati, dihukum mati. Dia menulis Filipi, kitab Filipi. Dan ayat yang keempat tadi yang saya baca, pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gimana caranya? Orang yang di penjara gak bebas kemana-mana. Bahkan bukan hanya di penjara gak bebas kemana-mana. Mau mati sebentar lagi dihukum mati. Bisa ngomong bersukacita. Berarti kita tahu sukacita bukan hanya sekedar perasaan gembira karena dapat ini dan itu sekali lagi. Tapi sukacita karena dia tahu hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bahkan di pasal sebelumnya, pasal yang ketiga dia berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Bayangkan di penjara, dia gak bilang yang ku kehendaki adalah kebebasan.
Supaya aku bisa jalan-jalan, supaya aku bisa makan dan minum dengan bebas. Bayangkan Paulus berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia padahal dia di penjara. Di pasal yang perikop yang sama ketika dia ngomong bersukacitalah senantiasa. Kita bisa belajar generasi muda. Sukacita bukan hanya karena kita dapat ini dan itu. Sukacita yang sejati karena hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Dia tahu menghadapi situasi yang sukar pun Tuhan gak pernah tinggalkan, Tuhan gak pernah membiarkan. Di tengah-tengah kondisi yang sukar seperti yang Rasul Paulus alami. Dia berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Dekat dengan Tuhan. Itu menjadi sukacita. Ternyata sukacita di dalam Tuhan. Bukan karena berkat jasmani yang kita terima. Yang ketiga. Sukacita menurut Alkitab kita adalah karena melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Lalu Yesus melanjutkan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalimat terakhir, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, kata Tuhan, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang ketiga, sukacita berbicara ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkata kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu melakukan firmanku, engkau akan berbuah banyak. Lakukan apa yang kuperintahkan supaya kata Tuhan sukacitaku penuh di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Ternyata sukacita atau kehara itu berbicara mengenai ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan. Ada anak muda yang berkata, Pastor Bernard, susah loh melakukan kehendak Tuhan. Saya mengiyakan. Iya betul. Susah memang melakukan kehendak Tuhan. Tapi tahu gak? Hidup akan lebih susah, lebih sukar. Kalau kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Untuk taat saya tahu ada perjuangannya. Meskipun kita anak Tuhan. Untuk taat daging karena kita masih tinggal di dalam tubuh daging ini. Tuhan berkata kita harus menyalipkan daging, menyangkal diri dan mengikut dia. Memang benar untuk taat itu susah. Susahnya karena keinginan daging bertolak belakang dengan keinginan Roh Kudus, keinginan Tuhan. Dan kita harus sangkal diri kita. Daging sih pengennya nyontek. Daging sih pengennya lawan orang tua. Daging sih pengennya lakukan dosa. Daging sih pengennya narkoba, free sex, lakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Memang susah sih untuk taat. Tapi ketika kita belajar, kita berkata Roh Kudus berikan aku kekuatan. Roh Kudus tahukah akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan. Dan ternyata ketika kita taat, hidup dalam ketaatan membuat kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan kalau kita lihat keluar hidup tak taat, ternyata hidupnya lebih mengerikan, lebih susah hidup ketika tidak taat. Karena godaan, cobaan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lebih susah kalau kita generasi muda tidak hidup di dalam ketaatan, akan lebih sukar, lebih mengerikan. Lebih baik kita berjalan dalam ketaatan, kita salibkan daging kita, sangkal diri kita, ikut Yesus. Tapi tahukah itu membuat kita berjalan dalam kasih anugerahnya. Sukacita yang keempat, karena mendapat jawaban doa. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Kalimat terakhir dikatakan supaya penuhlah sukacitamu. Sukacita yang keempat kara itu berbicara mengenai dapat jawaban doa. Yesus berkata di perikop yang lain, apapun juga yang kau minta dalam namaku, kata Yesus, percayalah engkau sudah menerimanya. Kok bisa Pastor Bernard? Saya sudah doa. Keselamatan orang tua, saya sudah doa untuk keuangan, saya sudah doa untuk studi, kok kayaknya gak dijawab-jawab beberapa doa. Tahu gak teman-teman, ketika kita berkata doa kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, langsung doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Dan dia jawab dengan iya. Karena doa kita persis seperti yang dia kehendaki, yang terbaik.
Tapi ketika dia ganti, dia jawab tidak, jangan kecil hati, jangan salahkan Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia ganti doa atau keinginan kita. Karena mungkin itu hanya hal yang baik. Oleh karena itu dia jawab tidak. Dan kalau belum sampai dalam hidup kita, berarti ada waktu yang perlu kita tunggu. Tenang saja, jawaban dari sorga sampai ke hidup kita. Semuanya bebas ongkir, free ongkir. Tuhan kirimkan persis sesuai dengan waktunya dia. Oleh karena itu Yesus berkata, apapun juga yang kau doakan dalam namaku, percayalah engkau sudah menerimanya. Oleh karena itu hati-hati di dalam kita berdoa. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, doa kita sampai di dalam hadirat Tuhan. Dan dia jawab doa kita, iya, tidak, atau tunggu. Tapi dia menjawab. Dan sukacita kita melimpah, sukacita kita penuh. Kalau kita dapat jawaban doa. Kalau kita dapat jawaban doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang kita doakan sesuai, dia jawab ya. Kalau tidak, tetap juga sukacita. Karena Tuhan gantikan dengan hal terbaik. Kalau jawaban tunggu pun tetap sukacita. Karena dia tidak menjerumuskan kita. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, maka dimensi yang kedua daripada buah roh yang namanya sukacita atau kara ini makin kental dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang bertobat, kita senang, kita bersukacita. Ketika ada jawaban doa, kita bersukacita. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita bersukacita. Sukacita kita tidak ditentukan dengan hal-hal materi yang kita terima dalam hidup kita. Tapi ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Itulah dimensi yang kedua daripada buah roh. Dan saya berdoa juga supaya kita generasi muda, kita pun kental atau dalam dimensi yang kedua, yaitu sukacita. Dimensi yang ketiga daripada buah roh adalah damai sejahtera. Saya catat demikian, damai merupakan produk dari hasil rekonsiliasi atau pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Pada dasarnya kita harusnya binasa karena dosa, karena pelanggaran yang kita buat. Kita mengerti bahwa Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Sehingga kita diselamatkan, hubungan kita dengan Tuhan akhirnya dipulihkan. Karena dipulihkan maka muncullah damai. Jadi damai sejahtera yang ketiga pun. Dan kita akan lihat satu persatu nanti buah roh. Sepanjang seri pengajaran buah roh ini kita akan lihat semuanya bukan pekerjaan manusia. Semuanya pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan sendiri. Dibutuhkan ketaatan saja dari hidup kita. Jadi perhatikan. Simpel sekali tanggung jawab kita, hanya taat saja. Tapi taat memang membutuhkan keseriusan komitmen kita keseluruhan hidup kita. Damai pun bukan karena usaha kita. Sehingga Roma 5 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan anak muda, damai sejahtera. Bukan rasa tenang aja. Kemudian kita merasa gak ada masalah, gak ada problem, kemudian tenang. Bukan hanya perasaan tenang. Damai itu justru karena dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ibrani 4 ayat 16 lebih lanjut mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hasil pemulihan hubungan antara Tuhan dengan kita. Akhirnya hidup kita diperdamaikan dengan Bapa. Akhirnya kita memperoleh damai sejahtera itu karena dibenarkan. Bahkan hari ini kita bisa berani datang kepada Tuhan. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena kita sudah melayani. Bukan karena kita sudah memberi. Bukan karena kita sudah lakukan A, B, C, dan D. Tapi pengorbanannya di atas Kalvari membuat kita layak untuk menghampiri Tuhan. Dengan penuh keberanian. Keberanian bukan berarti kurang ajar. Keberanian itu keyakinan bahwa karena Tuhan yang mengampuni, kita bisa menghadap Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa intim dengan Tuhan. Sebuah kehormatan bagi kita sebagai manusia. Bisa dekat dengan Sang Pencipta. Karena Tuhan, karena kita dibenarkan oleh iman.
karena perbuatan Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Sehingga damai bukan sekedar perasaan tenang saja, tapi hasil pemulihan antara kita dengan Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam hati, di dalam hidup kita. Yang makin lama makin tajam, yang makin lama makin kuat adalah karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan kata Yunani, bahasa asli daripada perjanjian baru, dipakai kata irainai, atau airin atau iren yang berarti damai. Dan kata ini mirip dengan kata di dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Orang Yahudi punya kebiasaan ketika bertemu dengan sesama orang Yahudi, mereka akan mengucapkan shalom sebanyak 2 kali. Jadi kata damai, airin, irainai ini sepadan dengan kata shalom. Dan kata shalom yang diucapkan 2 kali, yang pertama maksudnya adalah nothing broken. Apa yang ada dalam hidup kita hari ini tidak akan rusak. Dan yang kedua nothing missing. Apa yang akan diperoleh di masa depan tidak akan hilang. Dan saya berdoa supaya generasi muda, damai ini juga menuntun hidup kita. Kita akan melihat apa yang Tuhan percayakan hari ini di tangan kita. Tidak akan ada sesuatu pun yang sanggup merusakkannya. Atau hal-hal yang Tuhan percayakan di masa depan tak akan hilang, diambil, dicuri oleh kuasa gelap, oleh apapun juga. Tapi akan ada di tangan kita. Bukan karena serakah, bukan karena rakus. Tapi karena kita tahu kita perlu itu untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dan semua karena anugerah Tuhan diberikannya damai. Damai bukan hanya sekedar perasaan tenang saja. Tapi damai berbicara mengenai karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga nothing broken, nothing missing. Itu yang biar terjadi di dalam hidup kita sejak masih muda. Sehingga kita selalu melihat bagaimana Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada menyertai kita. Dan itu biar menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Entah teman kita satu generasi, entah keluarga kita atau orang-orang yang mengenal kita. Orang-orang itu tahu bahwa kita dituntun dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga damai sejahtera itu juga ada dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita perhatikan damai itu berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, damai berarti lawan dari kata perang atau berselisih. Lukas 14 ayat 32, jikalau tidak ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Atau Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih lanjut Alkitab menjelaskan kepada kita, damai itu berarti tidak berperang, tidak berselisih. Kalau kita disebut anak-anak pembawa damai, berarti kemanapun kita pergi, justru hasilnya adalah pemulihan. Paulus juga berkata dalam perikop yang lain, kalau hal itu tergantung daripada kita, berusahalah berdamai dengan semua orang. Berarti ciri-ciri damai sejahtera itu apakah ada dalam hidup kita, apakah kita ketika berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita, membawa pertengkaran, pertikaian, perpecahan. Atau sebaliknya justru lewat hidup kita orang-orang itu mengalami rekonsiliasi, mengalami pemulihan. Atau apakah ketika kita pergi kemanapun kita berada, keributan yang terjadi atau kedamaian yang kita tinggalkan. Dengan begitu kita bisa melihat apakah damai sebagai dimensi yang ketiga daripada buah roh itu kuat, begitu kuat dalam hidup kita atau tidak. Yang kedua, damai juga berbicara mengenai posisi atau status hasil pembenaran. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa damai bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita maksudnya. Tapi karena iman kita kepada Yesus. Akhirnya damai itu ada menyertai hidup kita. Yang ketiga, damai juga berbicara mengenai ketenangan di dalam batin. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Roma 16 ayat 20 dikatakan demikian juga. Semoga Allah sumber damai sejahtera
segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ketika saya renungkan ayat ini saya heran. Kenapa yang menghancurkan iblis kok disamakan dengan atau digabungkan dengan Yesus atau dengan Allah yang sumber damai? Sumber damai kok bisa menghancurkan iblis ya? Saya berpikir kalau mau menghancurkan iblis kan harusnya Allah yang gagah perkasa. Dia kan disebut dengan berbagai macam gelar yang kita bisa kenali dia. Kenapa enggak kita berbicara Allah yang hebat itu sehingga dari Yehuda menghancurkan iblis? Saya baca kembali kok heran ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Malah sumber damai sejahtera bisa menghancurkan iblis. Kata menghancurkan berasal dari kata suntribo. Artinya dimusnahkan, dihancurkan, diremukan. Bahkan digiling sampai halus katanya. Heran sekali justru tidak disebut Allah yang maha hebat, maha perkasa yang akan menghancurkan. Allah sumber damai sejahtera yang akan menghancurkan iblis. Ketika kita dipenuhi oleh damai dalam hati kita. Damai itu ketenangan dalam batin yang akan menenteramkan badai kehidupan. Satu ketika murid-murid ke Danau Galilea diperintahkan Yesus. Ada badai tiba-tiba. Mereka ketakutan, mereka pikir matilah mereka semua. Tapi Yesus berkata, tenang. Dia menenteramkan badai itu. Murid-murid sadar bahwa selama di perahu itu ada Yesus, hidup mereka itu aman. Ketika kita mempercayai, mengetahui bahwa Yesus menyertai hidup kita, ada ketenangan dalam batin kita. Ketenangan yang seperti itu, damai itulah yang akan menghancurkan kuasa kegelapan. Damai seperti itulah yang akan menenteramkan badai. Damai yang seperti itulah yang akan membuat kita menang menghadapi masalah situasi apapun. Dan saya berdoa, Pastor Bernard berdoa supaya dimensi yang ketiga ini juga semakin kuat, semakin kental di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada 3 aplikasi sederhana yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda. Sehubungan dengan 3 dimensi. Yang pertama daripada buah roh, love, joy, and peace. Yang pertama adalah spread love, not fear. Sebarkan kasih. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Paulus yang dulunya Saulus pembunuh berdarah dingin. Pada akhirnya berjumpa dengan Yesus, hidupnya kemanapun menebarkan kasih. Bahkan dia menjelaskan 1 Korintus 13 tadi yang kita baca bersama-sama. Bagaimana dimensi kasih, bagaimana sifat kasih, bagaimana kesempurnaannya kasih, bagaimana segala sesuatu sia-sia kalau tanpa kasih. Sebarkan kasih ketika kita taat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang adalah kasih itu, kemanapun kita pergi dan melangkah, kita pasti juga menebarkan kasih itu. Aplikasi yang kedua bagi kita, jemaat AOG, share the joy. Bagikan sukacita, because happiness is only real when we share. Karena kegembiraan itu menjadi sesuatu yang nyata kalau kita juga bagikan kepada orang lain. Ada sukacita ketika orang diselamatkan, ada sukacita ketika ada jawaban doa, ada sukacita ketika orang-orang mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagikan yang seperti itu. Bukan memberi sesuatu yang bersifat fisik, karena yang bersifat fisik bersifat sebentar. Bagikan sukacita yang sejati itu. Bawa seseorang datang kepada Tuhan, kenalkan kepada dia siapa Tuhan yang kita sembah. Tuntun dia, ajari dia berdoa. Supaya dia tahu dia mengalami sukacita seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Dan yang ketiga, bring the peace of God atau of Christ everywhere. Bawalah damai itu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Jangan pertengkaran, pertikaian. Tapi rekonsiliasi, pemulihan. Ketenangan di batin yang tadi akan menghancurkan kuasa kegelapan. Damai itu yang akan menenteramkan badai. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah hari-hari ini. Bagikan damai. Tenangkan hati orang-orang yang gundah gulana, yang bingung, yang kemerungsung. Kasih tahu asalkan ada Yesus dalam hidup kita. Asalkan ada Yesus di perahu kita seperti 12 murid. Badai yang begitu gelap mengerikan. Takluk tunduk karena ada Yesus dalam hidup kita. Lakukan 3 hal ini. Bukan dengan kekuatan usaha kita. Tapi dengan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Maka kita akan melihat setiap 3 dimensi ini akan kuat dan mempengaruhi setiap orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
Pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarkan menjadi pertanyaan perenungan hati kita hari ini. Apakah hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga buah roh ini menjadi nyata. Ada 9 dimensi meskipun hari ini kita baru membahas 3 dimensi itu. Biarkan dimensi kasih, dimensi sukacita dan damai semakin kuat terpancar lewat hidup kita. Menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Ini doa kami ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, jadikan doa kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Tiada terukur dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Haleluya Tuhan, amin, amin. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Haleluya Yesus. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, kami bersyukur. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Dan dengan segenap hati kita, Allah Hidupku jadi baru. terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiada kata terlukiskan. Amin. Ungkapkan syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Mari ulangi dari awal. Jadikan doa kita. Jadikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tiada terukur Amin Tuhan Yesus. dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Katakan betapa berharga. Meyakini
berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan kehendak bebasku di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, supaya aku menghasilkan buah roh. Karena buah roh bukan karena usaha niat daripada kita atau tenaga kekuatan manusia. Mustahil kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah hanya karena hasil ketaatan kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Barang siapa dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, kata firman Tuhan, dia adalah anak-anak Allah. Sehingga buah roh di dalam 9 dimensi kedalamannya semakin kaya, semakin tajam, semakin kuat di dalam setiap kehidupan kita sebagai generasi muda. Dimensi pertama yang kita belajar 3, yang pertama kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Biarkan itu juga kuat di dalam setiap kehidupan kita sebagai generasi muda. Oleh karena itu setiap kalian yang berkata, Tuhan, aku mau dipimpin, aku mau dituntun oleh Roh Kudus. Selama ini aku gak taat, aku sering memberontak. Selama ini aku berkata sukar, hidup dalam ketaatan. Memang benar sukar, karena kita perlu menyalipkan daging, menyangkal diri kita mengikut Tuhan. Tapi tahukah kalian lebih sukar hidup tidak taat, lebih mengerikan. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencoba mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mengerikan hidup di luar ketaatan, begitu mengerikan. Karena kita bisa menjadi mangsa umpan yang begitu mudah dimakan oleh iblis. Berjalan dalam ketaatan. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau taat, karena aku mau menghasilkan buah roh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan memberkati setiap generasi muda. Kami taruh tangan kami di dada kami sebagai ekspresi, sebagai wujud doa kami kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kalau yang lalu-lalu kami gak taat, kami berontak, kami gak mau mengikuti firman Tuhan, kami gak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Mulai hari ini kami mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan buah roh itu makin kuat. Dimensinya, 99 rasanya itu 9 dimensinya makin kuat, makin tajam dalam hidup kami. Terutama 3 yang pertama yang kami pelajari hari ini. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Biar kemanapun kami pergi dan melangkah, orang-orang di sekitar kami mengalami perubahan hidup, mengalami Tuhan. Karena Tuhan pakai hidup kami, pakai generasi mudamu Tuhan. Berkat-Mu ada atas generasi mudamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan sama-sama, Kau telah ubah. Amin, amin. Hidupku jadi baru. Sekali lagi katakan, nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Terlukis Haleluya Yesus. ungkapkan Amin, amin. syukurku. Kau telah ubah Hidupku jadi indah. Ya, yes. Ini ku hidup Haleluya. hanya untuk mengenang. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Kau telah ubah. Kau telah ubah. Hidupku jadi baru. Terima kasih ya Tuhan. Terlukis ungkapkan syukurku. Telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk mengenang. Katakan, kini ku hidup. Haleluya. Kini ku hidup. Sekali lagi katakan, kini ku hidup. Amin. Hanya untuk menyenangkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan yang layak. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun, Roh Kudus tuntun hidup kami. Kami tak perlu takut dan khawatir. Sama juga dengan generasi mudamu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun, Tuhan bawa dalam perjalanan ketaatan. Dan biarkan Tuhan, bukan ketakutan yang menguasai kami, justru Tuhan pakai hidup kami menyebarkan kasih, sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami siap Tuhan menerima doa berkat, kami siap mendapat berkat, membawa berkat itu kemanapun kami berada ya Tuhan. Mari jemaat AOG, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan hatimu dan terimalah berkat ini. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya setiap generasi muda menjadi generasi muda yang tangguh, yang kuat. Generasi yang the best of the best, generasi yang excellent. Setiap talenta, setiap potensi yang Tuhan taruh dalam tangan mereka, mereka kembangkan, mereka pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk melayani sesama. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, mau di sekolah, di kampus, di rumah, di tengah-tengah keluarga, bagi orang tua, bagi adik kakak, bagi orang-orang di sekeliling mereka. Jadikan mereka berkat.
Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus mengurapi menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi muda yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. God bless you all.